Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa, khususnya mahasiswa kelas penganggaran jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Juanda Bogor. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan terkait dengan materi anggaran penjualan. Baik, langsung saja di sini ada soal. Ini adalah soal ujian tengah semester untuk mata kuliah penganggaran. Di sini ada dua soal. Baik, kita lihat dulu soal yang pertama. Di sini ada divisi penjualan Gone West Corporation sedang menentukan kebijakan-kebijakan harga. Nah, ini untuk gunanya penyusunan anggaran penjualan. Anggaran penjualan untuk masa yang akan datang. Kemudian harga jual produk utama adalah 345.000 per unit. Seorang manajer penjualan berkeyakinan dengan kebijakan penurunan harga menjadi 320.000 per unit akan menaikkan volume. Jadi ada seorang manajer yang mempunyai keyakinan apabila ada penurunan harga dari 345.000 menjadi 320.000 per unit akan menaikkan volume. Sedangkan manajer yang lainnya berkeyakinan bahwa kebijakan penurunan harga tidak akan dapat menaikkan volume penjualan. Jadi ada dua pendapat. Dan lebih senang dengan harga 345.000. Jadi manajer yang lainnya lebih senang harganya tetap, yaitu sebesar 345.000 per unit. Kemudian mereka semua diskusi, dan dari hasil diskusi mengenai berbagai alternatif harga, maka disusunlah data hasil penelitian sebagai berikut. Nah, ini datanya. Yang pertama, ini ada kolom asumsi harga, kemudian ada estimasi volume penjualan dalam unit. Nah, yang pertama pada harga 320.000, nah itu estimasi volume penjualannya adalah 4.800 unit. Kemudian pada harga 325.000, estimasi volume penjualannya 4.600 unit, dan seterusnya. Nah, di sini masih ada keterangan yang lain. Di sini ada biaya tetap, yaitu biaya yang akan konstan pada semua volume penjualan. Maksudnya semua penjualan yang ini. Sebesar 395 juta. Jadi ada biaya tetapnya sebesar 395 juta. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel per unitnya adalah 185 juta. Ini keliru kayaknya, bukan 185 juta. Biaya variabelnya adalah 185.000 per unit. Di salah ini.
Biaya variabelnya adalah 185.000 per unit. Nah, yang diminta adalah susunlah analisis volume harga. Jadi susunlah volume price analysis yang menunjukkan pilihan alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Kemudian susunlah analisis dalam bentuk yang sesuai yang nantinya dapat dilaksanakan oleh para manajer. Jadi kita harus untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan analisis volume harga atau volume price analysis. Oke, kita kerjakan saja. Untuk mudahnya ini bisa dikonversi ke Microsoft Word supaya nanti tinggal copy paste. Nah, ini saya udah konversi ke Microsoft Word, jadi bentuknya seperti ini. Nah, langsung kita kerjakan di Microsoft Excel. Nah, ini tinggal di copy kolom ini ke Microsoft Excel. Copy. Dan di sini kita paste. Oke, jadi seperti ini. Tadi judulnya yang diminta adalah volume price analysis. Volume price analysis. Oke, di sini udah ada kolom nomor, kemudian ada asumsi harga jual, kemudian ada estimasi volume penjualan dalam unit. Baik, selanjutnya kita bikin kolom biaya tetap. Ini biaya tetap, kemudian biaya variabel. Kolomnya kita besarkan. Ini biaya tetap. Di sini biaya variabel. Rp185.000 per unit. Kemudian ini jumlah biaya. Kemudian sini estimasi laba. Oke.
Ini biaya tetap. Oke, biaya tetap, biaya variabel, jumlah biaya. Oh, ini masih kurang satu kolom. Sini adalah estimasi penjualan. Ini tinggal dikali. Kemudian biaya tetapnya kita lihat di soal, biaya tetapnya adalah 395 juta. 395 juta. 395 juta. Nah, ini karena tetap jadi sama semuanya. Kemudian biaya variabel per unit 185.000 sama jumlah unit dikali biaya variabel per unit, yaitu 185.000. Kemudian jumlah biaya tinggal ditambah biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian estimasi laba tinggal dikurangi estimasi penjualan kurangi jumlah biaya.
volume, price analysis. Oke, udah selesai dari analisis ini. Kita bisa lihat mana yang labanya paling tinggi. Kita lihat labanya yang paling tinggi adalah 269, kemudian 268, kemudian 256. Jadi kita kasih analisa pada harga yang disarankan eh 332.500, 332.500 estimasi laba adalah V268 250. Kemudian pada estimasi harga 336.000, estimasi harganya adalah 269. 400. Kemudian yang ketiga, $340. Estimasi harga 256. 256.000. 268, 269, 100,
Jadi berdasarkan analisis volume prices analysis atau analisis harga volume, dapat kita lihat bahwa yang menghasilkan laba yang tertinggi adalah di biaya dengan harga produk sebesar 336.000. Jadi sebaiknya manajemen menjual dengan harga 336.000. Kalau harganya tetap 345.000, labanya 213. Kemudian kalau turun ke 320, berarti belum, labanya juga masih kurang. Jadi yang tertinggi adalah ketika menjual dengan harga 336.000 per unit. Oke, nomor 1 selesai. Kita langsung ke nomor 2. Kita lihat soalnya nomor 2. Untuk nomor 2 di sini Departemen Penjualan PT Sugi memasarkan produknya di 3 wilayah, yaitu Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Nah, berikut ini adalah data proyeksi penjualan kuartal pertama dan kedua untuk tahun yang akan datang. Jadi ini ada proyeksi penjualan kuartal pertama dan kedua untuk tahun yang akan datang. Di sini ada penjualan aktual tahun lalu. Nah, di periode yang sama, yaitu periode kuartal 1 dan kedua, yaitu 970.685.310. Nah, ini lihat proyeksinya, ada kenaikan harga yang diharapkan sebesar 2%. Kemudian ada kenaikan jumlah transaksi yang diharapkan sebesar 1%. Jadi ada kenaikan transaksi 1%, kenaikan harga 2%. Kemudian ada distribusi penjualan yang direncanakan oleh Departemen Penjualan, yaitu wilayah Bogor 50% proyeksinya, kemudian Sukabumi 30%, Cianjur 20%. Nah, kemudian selanjutnya masing-masing wilayah dirinci lagi menurut bulan. Jadi kalau yang ini tadi tidak dirinci secara global, yang ini dirinci menurut bulan. Nah, di kuartal pertama Januari, Februari, Maret, kemudian kuartal kedua April, Mei, Juni. Di sini bisa dilihat ini rinciannya Bogor di bulan Januari 12%, Februari 10%. Nah, ini pasti totalnya 100. Oke, wilayah Sukabumi, wilayah Cianjur bisa dilihat. Kemudian yang diminta adalah buatlah ringkasan anggaran penjualan. Kemudian buatlah anggaran penjualan secara rinci. Nah, ini yang pertama harus kita buat adalah proyeksi penjualannya. Berdasarkan data ini, kita hitung dulu berapa proyeksi penjualan untuk tahun yang akan datang. Nah, kita copy dulu ini di Microsoft Word. Nah, ini copy ke Microsoft Excel. Copy. Nah, kita bikin sheet baru.
pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Di sini ada kenaikan harga yang diharapkan 2%, berarti tinggal dikali 2% dari penjualan aktual tahun lalu. Tahun lalu itu sebesar 970.685.000, tinggal dikali 2%. Berarti 2/100 kali. Nah, kenaikan jumlah transaksi yang diharapkan 1%. Jadi 1% setelah ada kenaikan harga. Jadi 1%, 1/100 dikali penjualan aktual ditambah kenaikan harga ditambah ini. Di proyeksi penjualannya tahun yang akan datang tinggal dijumlah sama dengan sum Oke, udah ketemu. Nah, ini kita bulatkan saja menjadi 1 miliar. Dibulatkan. Oke, proyeksinya sudah ketahuan. Jadi anggaran penjualan tahun yang akan datang adalah sebesar 1 miliar. Nah, ini untuk nomor 1, sorry 2A. Yang 2A itu 21, buat ringkasan anggaran penjualan. Di proyeksinya sudah, tinggal dibuat ringkasan anggaran penjualan. Nah, untuk bikin anggaran penjualan kita copy dulu data ini,
kolom. Ini penjualannya 1 miliar. Ini wilayah pemasaran, proyeksi di sini berarti anggaran penjualan atau rencana penjualan. Nah, ini proyeksinya kan 1 miliar. 1 miliar tuh belum dibagi per wilayah. Nah, untuk dibagi per wilayah, ada wilayah Bogor 50%, tinggal dikali 50, terus dikali jumlah ini. Kemudian kita copy formula. Ini angkanya rubah 30%. Kemudian ini persen. Kita jumlahkan. Jumlah sama 1 miliar. Nah, setelah ini kita tinggal kasih judul. Judulnya itu tadi PT apa? PT Sugi. PT Sugi. Ringkasan anggaran penjualan untuk kuartal 1 dan 2 tahun yang akan Oke, yang pertama sudah selesai. Tinggal nomor 2. Nomor 2-nya itu buatlah anggaran penjualan rinci. Nah, sekarang tinggal buat anggaran penjualan rinci. Berarti tinggal data yang ini tinggal copy paste ke Microsoft Excel. Ini copy,
ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini berarti kuartal 1. Ini kuartal 2. Kuartal 1 tuh kan Januari, Februari, Maret. Kuartal 2 April, Mei, Juni. Nah, ini wilayah, ini kasih kolom lah. Ini kita geser. Kemudian geser lagi. Nah, ini persentase. Ini ya. Ini kolomnya kita besarkan. Nah, untuk Bogor tinggal dikali 12% bulan Januari dikali anggaran untuk wilayah Bogor itu sebesar 500 juta. 500 juta itu ada 50% dari total 1 miliar. Sama dengan ini dikali ini formulanya sudah ada, tinggal kali, tinggal di copy. Kemudian untuk Sukabumi tinggal kali juga sama, Sukabumi kali kebalik rumusnya. Ini
dikali untuk wilayah Cianjur sama nih kali ya kita jumlahkan. Copy formula ke sini. Oke, sudah selesai. Totalnya 100%, 100%, 100%. Kita lihat ke ringkasan anggaran 500 untuk wilayah Bogor sama 500 wilayah Bogor. Sukabumi 300, Sukabumi 300 juta, Cianjur 200. Oke. Nah, ini jawaban untuk poin soal nomor 2.2. Nah, ini tinggal kita kasih judul. Di rincian anggaran penjualan. Oke, nomor 2 sudah selesai. Nomor 1 selesai. Oke, sangat sederhana jawabannya. Ini soalnya, ini jawabannya. Oke. Saya rasa hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan latihan ini bisa bermanfaat untuk referensi mengerjakan soal-soal terkait dengan anggaran penjualan. Untuk soal dan jawaban bisa di-download di link di bawah ini ya. Di bawah ini ada link, nanti saya kasih untuk kalau yang membutuhkan soal dan jawabannya silahkan download. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.